akan dirombak total apa yang dikerjakan Pak Jokowi 10 tahun kalau Anies memimpin? Ya, kita melihat di sini ada beberapa prioritas, ya tentu akan ada penyesuaian. Kadrun korupsi 8 triliun lupa ngajak. Anies tuding era Jokowi pembangunannya tanpa gagasan dan pikiran. Lah, emang DKI era Anies ada gagasan yang berhasil? Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong tuh kerja. Ex-Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi bakal capres atau bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, kembali mengutarakan pandangannya tentang Indonesia ke depan. Anies menyebut Indonesia dikagumi oleh negara-negara lain, bahkan menyebut di awal-awal Republik Indonesia berdiri, mereka menjadikan Indonesia sebagai role model mereka untuk belajar. Salah satu yang membuat negara lain kagum adalah pernyataan kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia, bukan mengedepankan perbedaan suku, bangsa, dan agama. Menurut Anies, di masa-masa awal kemerdekaan nilai kebangsaan yang ditonjolkan para founding fathers sangatlah kuat. Hal itu menurut Anies harus menjadi pegangan dan gagasan Indonesia, di mana saat ini untuk menyiapkan diri di masa yang akan datang. Hal penting ini menurut Anies harus dikembalikan di masa sekarang, yang mana harus jadi pegangan para pemimpin untuk mengambil kebijakan berdasarkan gagasan dan pikiran yang tepat. Pembangunan ke depan menurut Anies tidak bisa hanya sekedar membangun, tapi memerlukan gagasan sebagai kompas bangsa. Sudah tidak diragukan lagi memang dengan mantan dosen yang satu ini yang sangat lihai mengolah kata. Kehebatan untuk merangkai kata demi kata menjadi sebuah teori merupakan talenta Anies yang telah diberikan Tuhan. Namun jangan ditanyakan masalah praktik di lapangan, karena hasilnya akan sama, yaitu hanya teori dan retorika. Dalam hal ini Anies lebih cocok sebagai pembicara untuk sebuah seminar daripada bekerja sebagai pemimpin besar. Pasalnya ketika memimpin DKI dulu, beragam tugas untuk membangun dan menata kota tidak sebanyak kata-kata yang telah Anies lontarkan. Triliunan kata-kata yang Anies sudah buat untuk menghipnotis warga Jakarta sebanding dengan triliunan APBD yang telah menguap entah kemana. Pembangunan dan pengelolaan kota hanya ditutupi dengan kata-kata. Pernyataan Anies di atas seperti menuding pemerintahan Presiden Jokowi yang hanya membangun infrastruktur tanpa dasar dan gagasan. Bahkan sebuah akun di medsos Twitter @murtadawan1 menyindir kasus yang menimpa Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, yang terjerat kasus korupsi 8 triliun. Menurutnya, terbongkarnya kasus ini menjadi cocok dengan mentalitas para pendukung Capres Anies. Ia bahkan tak segan-segan menuding kasus korupsi ini sebagai kadrun Koalisi 8 triliun. @murtadawan1 juga meluapkan kekecewaannya dengan pernyataan Anies saat mendatangi kantor DPP Nasdem usai ditangkapnya Plate oleh Kejagung. Menurutnya, Anies terkesan membela koruptor dan menuding era Jokowi tidak ada gagasan sama sekali. Jika memang begitu, seharusnya Anies bisa membuktikan pembangunan di era Jokowi mana yang tanpa dasar dan gagasan. Jika memang tanpa dasar dan gagasan, tidak mungkin pemerataan pembangunan di era Jokowi begitu cepat. Memang gagasan itu penting, namun harus didukung juga dengan eksekusi untuk membuktikan gagasan tersebut. Dan Jokowi berhasil dalam hal itu. Lalu apakah ada bukti bahwa Anies berhasil membuktikan atau menerapkan gagasannya? Tidak ada. Anies hanya banyak omong dan tak pernah berhasil merealisasikan gagasannya. Perlu diingat bahwa Anies sudah banyak membuat sejuta gagasan yang membuat warga Jakarta terbuai dengan mimpi-mimpi semuanya. Anies sangat pandai membuat gagasan, tapi tak pernah dikerjakan sehingga hasilnya zong. Membuat gagasan tanpa adanya realisasi sama saja dengan menghayal atau mimpi di siang bolong. Bagi saya, sudah cukupkan Anies untuk menipu warga Jakarta dengan olahan kata-kata yang unfaedah. Jangan lagi melakukan pembohongan dengan rangkaian kata-kata yang bisa menghipnotis orang-orang se-Indonesia Raya. Jadi bagaimana menurut Anda? Pengalaman betul itu. Saya mau bersaksi, mau bukti, saya berani. Saya kalau satu hari saya bisa jadi pejabat hebat, gue mau usut brengsek gitu. Itulah dendam saya masuk ke politik sebenarnya. Kalau enggak, saya nggak pernah nasib saya itu masuk ke politik. Naik bus gratis. Waktu itu kan kita belum nyambung sampai ke seluruh bus ya. Tapi kan rencana kan nyambung seluruh bus satu harga. Orang hanya bayar satu harga per bulan untuk yang tinggal di rumah susun. Gaji UMP malah nggak bayar. Ahok nomor 1 di survei Cagup DKI. Tanda banyak yang muak dengan Anies.
Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Apa kata? Arogan. Lu kok baru tahu aja gue arogan, kasihan banget. Jadi ancaman FPI ini ya sudahlah begitu. Nggak perlu dipikirin kayak begini ya. Dasar negaranya apa ngancamnya undang-undang nih. Kalau kamu nggak seneng, kamu harus keluar dari Indonesia. Kamu kalau mau makan, ya ada tentara yang akan mengamankan Anda. Ada satu survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Dari beberapa nama yang muncul, ternyata nama Ahok menempati posisi teratas dengan 12,6%. Peringkat kedua ada Ridwan Kamil dengan 7,4% dan Sandiaga dengan 6% di posisi ketiga. Nama-nama lain juga masuk radar adalah Heru Budi, AHY, Ahmad Sahroni, Gibran, dan Ahmad Riza Patria. Hasil survei ini membuat saya berpikir satu hal. Warga DKI ternyata mulai merindukan sosok seperti Ahok untuk memimpin Jakarta. Ini hal yang wajar ya, karena siapapun yang waras pastilah menyesal sudah mempercayakan orang seperti Anies untuk memimpin kota sebesar Jakarta dengan segudang masalah yang rumit. Dulu Ahok terkena kasus penistaan agama, diserang dengan isu SARA dan diintimidasi oleh kelompok-kelompok penjual agama yang mendukung Anies. Bahkan siapapun yang ketahuan mendukung Ahok, maka jenazahnya akan mengalami nasib yang memprihatinkan. Banyak orang percaya jika Ahok tidak kena kasus mungkin bisa mengalahkan Anies. Tapi takdir tetaplah takdir, Anies jadi gubernur DKI. Tapi topeng Anies ternyata palsu. Janji manis akhirnya jadi pengibulan untuk warga DKI. Banyak yang sadar sudah tertipu oleh senyuman Anies dengan tutur kata yang santun. Di balik itu semua tersimpan penyesalan banyak orang karena Jakarta menuju kemunduran. Munculnya nama Ahok seolah mengisyaratkan muaknya warga terhadap kemunafikan gubernur sebelumnya. Sebagian besar mungkin sudah sadar bahwa yang munafik adalah orang yang tidak bisa kerja. Mereka tidak mau lagi dibodohi dengan mulut manis penuh tipu muslihat. Ahok prioritaskan rusun karena setelah dihitung-hitung lebih masuk akal. Anies menjual janji murahan bernama rumah DP 0 rupiah. Bahkan janjikan warga DKI punya rumah. Hasilnya kalian pasti sudah tahu sendiri. Ahok memprioritaskan normalisasi sungai untuk mencegah banjir. Anies jualan naturalisasi sungai. Konsep air hujan harus dipaksa turun ke tanah. Lalu ide sampah seperti sumur resapan yang tak ada manfaatnya. Perbedaannya bagai langit dan sumur. Tapi ada satu lagi pertanyaan yang mengganjal. Apakah Ahok masih bisa jadi gubernur? Mengingat statusnya yang pernah jadi narapidana selama 2 tahun penjara? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Setelah saya baca di beberapa sumber, secara hukum Ahok bisa loh nyalon lagi sebagai cagup DKI di Pilkada 2024, walaupun berstatus mantan narapidana. Putusan MK nomor 56/PUU/17/2019 memungkinkan seseorang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, tapi dengan syarat harus menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara. Putusan MK ini mewajibkan mantan narapidana mengumumkan statusnya kalau mau nyalon lagi. Ahok sendiri bebas pada 24 Januari 2019. Artinya 5 tahun dari saat itu adalah 24 Januari 2024. Jika Pilgub DKI digelar November 2024, maka Ahok sudah memenuhi syarat untuk nyalon kembali. Saya rasa Ahok harus diberikan kesempatan kedua ya, karena ada banyak faktor pendukung. Yang pertama, Anies tidak sehebat yang dipromosikan kelompok pemburu naspung dan penjual agama. Sudah banyak yang menyesal dan gigit jari karena dikibuli dengan telat. Kedua, kelompok intoleran saat ini sudah lemah dan tidak sehebat 2016 dan 2017. Dulu mereka bagai di atas angin, dapat peluang dari kasus Ahok, disponsori oleh Bohir yang mencarikan logistik secara besar-besaran. Kebetulan konteks masalahnya adalah agama, sehingga mereka serasa dapat durian runtuh. Saat ini mereka sudah kaya macan ompong, kepalanya sudah kapok dan tak berani berulah meski sudah bebas dari penjara. Kelompok ini sesekali masih berusaha garang, ibarat macan ompong yang pakai gigi palsu kepunyaan neneknya. Kelompok intoleran tidak punya tempat lagi di negara ini. Yang ketiga, siapapun yang mau memanfaatkan isu agama dan politik identitas akan kena sialnya. Lihat saja tuh Anies, saat ini tengah panik dan sibuk membersihkan namanya dari cap politik identitas. Dia ini sudah seperti di blacklist, makanya ada seruan dan harapan jika Anies gagal nyapres.
Yang keempat, warga pasti banyak yang sudah sadar. Ketika mereka diberi sesuatu yang bagus, lalu mereka buang demi sesuatu yang terlihat lebih bagus dari luar, tapi ternyata bobrok isinya. Mereka tahu ternyata yang dulu jauh lebih bagus. Lagi pula, banyak yang percaya Ahok dipenjara karena dikriminalisasi dan ada tekanan dari massa, juga kondisi politik yang mencekam. Jadi saya pikir Ahok masih dipercaya banyak orang dan punya peluang besar. Apalagi beberapa waktu lalu sudah mulai ada hembusan gosip bahwa Gibran akan ikut Pilgub Jakarta 2024. Ada pula harapan dari para pendukung agar duet Gibran dan Ahok bisa terwujud. Ini bakal jadi duet mematikan dan saya rasa peluang menang terbuka sangat lebar selebar lapangan sepak bola. Sudah saatnya Jakarta kembali dipimpin oleh orang yang benar, bukan orang yang merasa paling benar tapi hasilnya salah semua. Jakarta dengan segudang masalah tidak akan maju kalau dipimpin lewat mulut manis. Bagaimana menurut Anda?